Perjalanan dari desa Subuhur ke desa Penyipatan kelihatannya biasa aja ya. Tapi tunggu dulu, di balik jalur ini ada kondisi yang mungkin nggak banyak orang tahu. Di sepanjang jalan masuk, kita nemuin aspal yang udah hancur, debu tebal yang bikin jarak pandang terganggu, dan yang bikin makin was-was, minim banget penerangan saat malam hari. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi gambaran kondisi yang setiap hari dilewati warga. Sebenarnya separah apa sih jalurnya? Dan gimana dampaknya buat masyarakat sekitar? Yuk kita telusuri bareng sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Dari Jorong ke Batakan, biasanya orang harus muter lewat Plehari sekitar 67 km. Tapi ada jalur alternatif yang katanya cuma 39 km. Hampir setengahnya. Kedengarannya lebih hemat waktu kan? Tapi apakah jalannya juga sebanding? Nah, hari ini kita bakal buktiin langsung lewat desa Subuhur sampai ke desa Penyipatan. Apakah ini jalan pintas atau malah jalan nekat? Buat warga desa Subuhur, Penyipatan dan sekitarnya, salam kenal dari Eksplorasi Archipelago. Mohon izin melintas ya. Semoga video ini juga bisa jadi gambaran kondisi jalan di sini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini biar kita bisa terus angkat cerita dari berbagai daerah. Oke, kita lanjut perjalanan. Desa Sabuhur, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sekilas terlihat sederhana, tapi desa ini menyimpan potensi alam yang cukup besar, terutama di kawasan pesisirnya. Sabuhur dikenal sebagai salah satu desa yang mulai berkembang di sektor ekowisata. Mulai dari upaya pelestarian anggrek lokal Kalimantan hingga wisata susur sungai yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Dengan segala potensi dan keasliannya, desa Sabuhur bukan hanya sekedar jalur yang kita lewati, tapi juga menyimpan cerita dan kekayaan alam yang menarik untuk lebih dikenal. Dan dari sinilah perjalanan kita akan berlanjut, menelusuri jalur menuju Penyipatan. Baru aja masuk ke desa Sabuhur, kita langsung disambut dengan kondisi jalan yang cukup mengejutkan. Aspal pecah di mana-mana, lubang dalam yang mengintai, dan debu yang mulai terasa saat kendaraan melintas. Jalur ini jelas bukan jalur yang bisa dilewati dengan santai. Menariknya, kita juga melihat truk-truk pengangkut sawit melintas di sini dengan kapasitas sekitar 6-8 ton yang seharusnya masih sesuai aturan. Tapi kalau begitu, kenapa jalan ini bisa sampai rusak separah ini? Apakah ini karena minim perawatan atau ada penyebab lain di baliknya? Semakin kita masuk ke dalam, semakin banyak hal yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat kondisi jembatannya. Lebarnya bahkan cuma cukup untuk satu unit mobil pickup aja. Kalau ada kendaraan dari arah berlawanan, jelas harus bergantian dengan ekstra hati-hati. Belum lagi sambungan antara jembatan dan aspalnya. Terlihat cukup rusak parah, yang bisa jadi cukup beresiko kalau dilewati dengan kecepatan tinggi. Dan yang juga cukup jadi perhatian, di sepanjang jalur ini kita hampir tidak melihat adanya lampu penerangan jalan. Kebayang ya, kalau malam hari melintas di kawasan kebun karet seperti ini dengan kondisi gelap dan minim penerangan, tentu akan terasa jauh lebih menantang. Nah, buat teman-teman yang pernah lewat jalur ini, terutama di malam hari, aman gak sih kondisi di sini? Ada pengalaman tertentu gak waktu melintas? Coba share di kolom komentar ya.
biar bisa jadi informasi juga buat teman-teman lain yang mau lewat jalur ini. Sepanjang perjalanan kita melintasi kawasan perkebunan sawit dan kebun karet ini, satu hal yang cukup terasa adalah minimnya penerangan jalan. Di beberapa titik, jalan memang terlihat mulus dan cukup nyaman untuk dilalui. Tapi, tidak lama kemudian, kondisi bisa berubah drastis. Tiba-tiba muncul lubang, aspal rusak, bahkan permukaan jalan yang tidak rata. Perubahan kondisi yang cukup kontras seperti ini tentu membuat pengendara harus selalu waspada. Karena kalau lengah sedikit aja bisa beresiko, terutama di bagian jalan yang rusak. Selain itu, di sepanjang jalur ini kita juga belum banyak melihat rumah penduduk. Suasananya terasa cukup sepi. Dikelilingi hamparan kebun yang panjang tanpa banyak aktivitas di sekitar jalan. Kalau siang hari mungkin masih terasa aman. Tapi saat mulai gelap, kondisi seperti ini tentu akan jauh lebih menantang. Terlebih tanpa adanya lampu penerangan jalan. Jadi, buat teman-teman yang berencana melintas di jalur ini, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan tetap berhati-hati sepanjang perjalanan. In 500 meters, turn left. Tanpa suara, embun jatuh di Turn ujung daun. Aku berdiri Di jalur ini kita ketemu tikungan tajam dengan kondisi jalan yang sempit dan masih banyak lubang. Ditambah lagi belum ada penerangan jalan di sekitar sini. Jadi buat yang melintas tetap hati-hati ya di jalan. tak semua harus kutanya. Kadang jalan hanya ingin kita siap untuk melangkah. Aku sedia sebelum jalan kembali, sebelum hujan turun perlahan. Karena setiap langkah punya cerita yang tumbuh di antara dia. Setelah melewati perjalanan yang cukup menantang, akhirnya kita sudah memasuki Desa Penyipatan. Desa Penyipatan ini bukan hanya sekedar desa biasa, tapi juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Secara geografis, desa ini punya karakter yang cukup unik, dikelilingi oleh pegunungan dan hamparan persawahan yang luas, menciptakan suasana yang asri dan sejuk. Nama Penyipatan sendiri berasal dari kata panyapatan, yang dulunya dikenal sebagai tempat mencari ikan sapat atau sepat. Karena kawasan ini pernah berupa danau yang kaya akan ikan tersebut. Selain sebagai jalur menuju pantai Batakan, desa ini juga punya potensi wisata alam yang menarik. Salah satunya seperti Bukit Sapu Angin, yang menawarkan pemandangan savana dan laut dari ketinggian. Setelah perjalanan panjang tadi, suasana di Desa Penyipatan ini terasa seperti jadi titik perubahan dari jalur yang cukup menantang menuju kawasan yang lebih hidup dan terbuka. Nanti gelap datang, aku tahu kemana pulang. Bukan soal tujuan akhir, tapi bagaimana. Fasilitas di desa ini juga sudah cukup lengkap, mulai dari sekolah TK sampai SMA, puskesmas, hingga pasar sebagai pusat aktivitas warga. Jadi bukan sekedar jalur yang kita lewati, tapi juga kawasan yang hidup dengan aktivitas masyarakatnya. Karena setiap jalan punya cerita.
aku berjalan. Aku sedia sebelum jalan kembali, dengan doa dan langkah yang tenang. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah jalan yang bercerita. Wah, baru aja kita lewat gerbang selamat jalan, kondisi jalannya langsung berubah drastis jadi rusak. Ini kebetulan atau udah disetting sih? Barusan mulus, sekarang tiba-tiba aspalnya pecah dan berlubang lagi. Jadi bikin penasaran, sebenarnya ada apa ya di bagian ini? Apakah memang belum sempat diperbaiki? Atau justru jalan masuk dan keluar desa ini memang masih dibiarkan seperti ini? Kasian juga sih warga yang setiap hari harus keluar masuk lewat jalur seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang tahu penyebabnya? Coba share di kolom komentar ya. Aku tak sedang berlari, aku hanya terus berjalan, menanam waktu di setiap pagi, menyimpan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita hari ini, menembus jalur dari Sabuhur hingga Penyipatan dengan berbagai kondisi jalan seperti yang sudah kita lihat tadi. Sekarang tinggal kembali ke pilihan masing-masing. Mau lewat jalur ini yang lebih dekat atau memutar lebih jauh tapi dengan kondisi jalan yang lebih baik dan penerangan yang lebih aman. Apapun pilihannya, yang terpenting tetap selalu hati-hati di jalan. Karena setiap perjalanan bukan hanya soal tujuan, tapi juga tentang cerita yang kita temui di sepanjang jalan. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita temui.